Bismillah, di sini kita akan mereview materi PAI 1 untuk PTS besok. Besok cuma satu bab saja nggih, yaitu tentang pelestarian alam. Nah, dari pelestarian alam ini kita mulai dari pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan alam? Kenapa? Kita akan cari jawabannya dari penjelasan setelah ini. Nah, di dalam materi pelestarian alam itu ada 3 dalil. Yang pertama Quran surat Ar-Rum ayat 41. Tentang apa ini? Nah, kerusakan alam yang disebabkan oleh siapa penyebabnya? Manusia. Oke. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadinya bencana, ya. Salah satunya nih. Adanya bencana ini nanti yang mendapatkan imbasnya adalah manusia lagi. Jadi siapa yang paling merugi? Manusia. Nah, kita pernah mendengar istilah bencana ini bukan karena Allah benci atau Allah tidak suka atau marah, tapi bencana ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Nah, teguran, tapi bukan berarti Allah membenci manusia. Oh, Allah membenci manusia yang merusak alam, makanya didatangkan bencana. Itu tidak benar. Oke, tolong diperhatikan semua yang sudah saya jelaskan. Insya Allah keluar semua. Oke, yang kedua, Quran surat Ibrahim ayat 32. Tentang apa? Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini anggap bumi. Allah telah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan. Hujan untuk siapa? Untuk para tanaman. Nah, tanaman, tumbuhan. Nah, ini penjelasannya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi Quran surat Ibrahim ini tentang ciptaan Allah, alam, ciptaan Allah pada alam, tanaman. Kemudian ini diapakan? Dimanfaatkan. Ini ya kata kuncinya, dimanfaatkan untuk siapa? Untuk manusia. Sebagai apa? Keberlangsungan hidup. Kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga, Quran surat Az-Zukhruf ayat 13, yaitu tentang ciptaan Allah juga yang lain. Apa? Berupa apa? Hewan dimanfaatkan manusia, ya, kata kuncinya dimanfaatkan manusia untuk apa? Bahan makanan, kemudian kendaraan atau transportasi. Nah, ini melihatnya di zaman dulu. Zaman dulu itu transportasinya menggunakan hewan. Nah, dari 3 dalil ini kita bisa mengambil kesimpulannya di sini. Kesimpulannya adalah mengapa Allah menciptakan, kembali ke pertanyaan pertama, mengapa Allah menciptakan alam? Yaitu karena sebagai rezeki atau rizki untuk manusia. Jadi mengapa Allah menciptakan alam? Sebagai bentuk rizki manusia. Nah,
rizki untuk manusia. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri? Haknya apa sebagai manusia? Terpenuhinya kebutuhan, memanfaatkan alam. Nah, memanfaatkan alam ini dengan bijak, nggak berlebih-lebihan, ya, nggak berlebih-lebihan, sesuai kebutuhan secukupnya, nggak overload, nggak overdosis gitu ya. Kemudian kewajibannya apa? Nah, tadi hak manusia terkait alam. Kalau ini kewajibannya melestarikan, menjaga, merawat, dan satu lagi bersyukur. Nah, ini bukti rasa syukurnya manusia terhadap rezeki yang Allah berikan itu adalah dengan cara menjaga, melestarikan, merawat alam. Bisa dipahami? Jadi dari intinya kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti akan banyak keluar tentang nalar, soal-soal nalar. Yang jelas seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke tajwid. Kita beralih ke tajwid, ya. Ada bacaan tafhim dan tarqiq. Kita tafhim dulu ya. Tarhim itu kata kuncinya adalah fathah, dhamma, tebal. Maksudnya tebal adalah cara membacanya agak ditebalkan. Nah, tafhim itu sendiri ada dua jenis. Ya, ini adalah pada lafadz Allah. Nah, jadi lafadz Allah dikatakan tafhim apabila ada lafal Allah sebelumnya huruf ini ada ya, ada huruf berharokat fathah atau dhamma. Ini yang lafadz Allah. Maka cara membacanya tebal. Jadi kalau ditanya padahal kalimat ini dikatakan lam jalalah, ya, lafadz Allah ini lam jalalah nih. Lam jalalah. Lafadz lam jalalah tafhim, kenapa? Jawabannya karena ada huruf berharokat sebelum lafadz Allah, ada huruf berharokat fathah, atau ada lafadz Allah sebelumnya ada huruf berharokat dhamma. Oke, contohnya subhanallah. Ini salah. Subhanallah. Nah, di sini ada lafadz Allah sebelumnya ada huruf nun berharokat fathah. Kemudian tafhim yang kedua adalah hukum bacaan ro. Ro ini ada dua. Yang pertama, apabila ada ro berharokat fathah, ada ro berharokat dhamma, maka dikatakan tafhim. Yang kedua, apabila ada huruf ro berharokat sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah sama dhamma. Ya. Ini yang tafhim. Ya. Kemudian yang tarqiq. Yang tarqiq ada sama lafadz. Tarqiq ini cirinya cara membacanya tipis. Kemudian hurufnya cirinya berharokat kasroh. Apabila ada lafadz Allah dibaca tafhim, yaitu lafadz sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Contohnya bismillah. Nah, sebelum lafadz Allah ada mim berharokat kasroh, maka disebut tafhim. Jadi nanti tarqiq maksudnya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, mengapa lafadz Allah ini disebut tarqiq? Karena tipis. Itu maka jawabannya salah. Jadi jawabannya bukan karena tipis,
karena sebelumnya terdapat huruf berharokat kasroh gitu ya. Kemudian yang terakhir huruf ro. Ro tahqiq juga dibagi dua apabila ada huruf ro berharokat kasroh dan apabila ada huruf ro berharokat sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Kalau tadi di atas zaharol, ini kita sambil menghafal aruf zaharol, berarti tafkhim. Fasadul barri wal barri, maka tarqiq. Wal bahri, berarti tipis. Nah, seperti itu contohnya. Oke, semoga bermanfaat. Itu saja yang dari Ustazah. Selamat belajar, sukses semuanya. Dadah.